Jadi kali ini, aku mau beres-beres sambil cerita ke kalian. Ini kisahku di tahun 2021 di bulan September awal. Jadi video ini sengaja aku buat untuk kalian bisa mempelajari tentang bahayanya penipuan dan bahayanya tentang aplikasi semua pinjol. Jadi sebenarnya aku itu karena 2 kasus, yaitu kasus penipuan Scammerlock dan kasus pinjaman online oleh teman yang tidak dikembalikan. Akhirnya tidak bisa dikasuskan, padahal itu masuknya ke penipuan. Jadi video ini aku buat untuk mengedukasi kalian untuk lebih berhati-hati terhadap siapapun, teman atau orang yang kalian kenal, dan tetap berhati-hati kepada aplikasi pinjol. Aku harap tidak ada yang menggunakannya lagi. Aku harap juga kalian stop dalam menggunakan dan berhenti untuk menggunakannya. Jadi dulu memang aku daftar pinjaman online itu karena ada sesuatu yang mepet, sampai akhirnya aku hanya daftar aja tapi gak pernah aku pakai limitnya. Semua berawal dari 600.000 sampai aku terlilit 20 jutaan rupiah, dan yang sudah terbayarkan itu hampir sekitar 30 jutaan. Jadi totalnya semuanya adalah 50 juta rupiah. Pada September 2021 aku mengenal seorang laki di Instagram, di media sosial, berinisial S, tinggal di kota Tangerang, itu tidak jauh dari tempat aku tinggal. Dari kejadian ini aku sampai rugi sekitar 50 juta rupiah. Jadi awalnya lelaki ini tuh aku nggak niat untuk ketemu dia untuk sekedar ngobrol aja. Aku tidak ada niat karena memang orang-orang yang aku kenal di sosmed, aku tidak akan pernah bertemu dia tanpa ada sesuatu hal yang penting. Dalam waktu 3 kali pertemuan, aku habis-habisan uang untuk ngebiayain yang katanya usaha dia. Jadi ini adalah kasus penipuan yang disebut dengan Scammerlock. Apa Scammerlock itu? Scammerlock itu adalah suatu hubungan palsu yang dibuat oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan banyak, mau uang atau misalkan harta benda. Dan selalu ada alibi untuk meminta uang kepada kamu atau aku juga yang pernah menjadi korbannya. Dan selalu memanipulasi keadaan bahwa dia dari keluarga ini, memiliki ini, punya usaha ini, atau pekerjaannya ini, dan banyak banget gengsinya. Dan selalu ada setiap saat itu kena musibah atau misalkan kena masalah. Jadi dia seakan-akan nyeret kita untuk ngebantu dia terus-terusan. Jadi awalnya Scammerlock ini mancing untuk minjam pulsa itu 100.000, yang akhirnya nggak dikembalikan juga dalam waktu berbulan-bulan. Karena mungkin aku adalah satu-satunya orang yang gampang banget untuk dibegoin. Akhirnya dia minjamlah uang sekitar 1,2 juta rupiah. Dan itu pun teman-teman dikembalikannya cuman sekitar 800.000. Dan gak lama dari hari itu juga dia juga di hari yang sama dia juga setelah menyelesaikan pembayaran yang aku uangnya talangin itu, akhirnya dia minjem lagi itu sekitar 1,8, yang tadinya dia meminjamnya sekitar 2 jutaan. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi merah yang tenornya 30 hari dan limitnya itu nggak begitu besar. Aku cuman bisa sampai dapat limit 2 jutaan aja karena dia merasa diberi kemudahan dan punya kesempatan untuk menipu lebih dalam lagi. Akhirnya dia ngambil HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro itu di salah satu counter di daerah Cisoka, yang akhirnya harus aku dan suami aku bayarkan secara bersamaan, yang pada waktu itu aku belum menikah dan harus menanggung beban hutang-hutang yang tidak aku lakukan sama sekali, yang tidak aku pakai sama sekali, yang uangnya dipakai orang lain. Dan berat banget untuk aku harus nanggungin hutang yang tidak pernah aku pakai uangnya. Bahkan aku ngerasa kayak yang Tuhan itu gak adil, Allah itu gak adil. Dan apa ya, rasanya tuh kayak yang kok begini ya. Jadi waktu itu banyak banget ya dari aplikasi Kredipo, Indodana, Kredit Pintar, Aku Laku, Pinjam Indo, terus Dana Rupiah. Itu sebenarnya sekitar ada belasan aplikasi pinjol yang dia pakai, sampai akhirnya aku berusaha galuk tuluk untuk mempertahankan nama aku biar bisa nanti beli rumah atau misalkan beli kendaraan itu kredit. Tapi ternyata memang kemampuan aku tidak bisa dikredit ya. Jadi kalau misalkan memang ada uang beli, kalau tidak ada uang ya
berusaha untuk ngumpulin dulu lah. Jadi gini, kenapa bisa Galup Tulup? Jadi Galup Tulup itu tadinya aku mau mempertahankan nama baik aku di BI checking atau B checking biar nanti dapat kemudahan untuk pinjam. Dan karena aku juga tidak ada pengalaman di aplikasi pinjol-pinjol ini, akhirnya aku Galup Tulup untuk mempertahankan nama aku. Uang gaji habis, motor juga nggak ada, bahkan barang-barang aku yang menurut aku wajib dipunya itu juga harus aku lepaskan. Kok bisa Galup Tulup? Jadi gini, aku pinjam di salah satu aplikasi itu misalkan kredit sekitar 6 bulan tenornya. Nah, ketika aku tidak bisa bayar, aku memaksakan diri untuk pinjam di aplikasi lainnya untuk menutupi si pinjol yang 100% ini belum selesai, atau misalkan baru 3 bulan pembayaran. Dan aku membuka aplikasi yang satunya dengan bunga yang lebih tinggi, berharap semuanya selesai. Tapi ternyata semakin aku pertahankan nama aku, semakin aku pertahankan pinjol dengan limit-limitnya yang besar, semakin aku kalah dengan keadaan aku sendiri. Di tahun 2023 sebenarnya aku udah disamperin sama yang namanya debt collector dari Kredipo. Yang pertama memang baik, yang kedua, yang ketiga itu aku agak kurang yakin dari kolektornya, karena memang nggak nggak sesopan yang pertama datang. Yang pertama datang itu orangnya baik banget, dan yang kedua ini kayaknya dia dari daerah Sumatera atau Medan gitu ya. Jadi di sini sebenarnya aku udah keguncang banget untuk emosional, untuk putus asa. Tapi suami aku itu meyakinkan kalau misalkan semuanya pasti akan selesai. Dan waktu itu pun aku dikejar untuk tetap harus melunasi tunggakan yang 2 bulan. Dan kalian tahu aplikasi Ada Kami? Aplikasi Ada Kami adalah aplikasi yang katanya udah legal, tapi di sini aku sendiri yang ngerasain ya. Nah, aplikasi Ada Kami sebenarnya aku nggak tahu legal apa ilegal. Banyak yang bilang dia itu semi ilegal. Dan waktu itu aku juga pernah diancam untuk bayar di hari itu juga untuk melunasi si Ada Kami. Dan memang benar, Ada Kami ini kalau udah lewat dari 1 hari itu mereka udah rewel banget. Jadi sebenarnya ini adalah cerita yang benar-benar terjadi sama aku. Jadi tahun 2023 sebenarnya aku itu disamperin oleh 3 debt collector dari Kredipo yang benar-benar kayak yang nekan aku untuk bayar. Dan aku yakin ini nggak sama aku aja, yang lainnya juga pasti udah pernah ngerasain. Dan ini orang-orangnya persis banget dengan bahasa yang aku kenal. Mereka dari Medan, memaksa untuk dibayar hari itu juga karena memang katanya target ya. Iya, target mungkin tidak menyusahkan lu, tapi menyusahkan kita sebagai nasabah yang waktu itu untuk makan aja sulit gitu. Dan kita pindah ke Ada Kami memang sudah aku rasakan untuk cara penagihannya. Dia memang tidak begitu baik karena dia dengan bahasa-bahasa yang kotor gitu, binatang gitu, kayak anjing, babi, bego, sampai ada kata yang katanya kepada perempuan ya, katanya jual diri aja lu untuk bayarin pinjol. Ya sebenarnya mereka nggak ada hak untuk ngomong seperti itu sih, cuman ya saking mungkin apa ya, orang-orang dari Ada Kami itu entah itu mereka bayar orang lagi apa gimana gitu. Untuk dari segi bahasa emang udah kayak nggak ada pendidikannya. Itu dari Ada Kami ya teman-teman. Dan aku juga pernah dibentak-bentak sama orang dari Ada Kami ya, via telepon. Dan sebenarnya aku juga nggak suka ya sama mereka itu, karena mereka itu spam chat dan spam telepon gitu. Dan untuk kalian di luar sana yang ngedengerin video ini, jangan pernah takut ngadepin debt collector. Kalau memang nggak ada ya nggak ada, jangan dijanjiin untuk bayar tanggal berapa, karena kesanggupan kita nggak tahu kapan bayarnya. Dan rata-rata si debt collector ini itu maksa untuk dibayar hari itu juga.